Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agni Gina Nafsi dengan NIM 1912401006. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan menjelaskan mengenai Tafsir Tarbawi. Nah, jadi apa sih Tafsir Tarbawi itu? Tafsir Tarbawi atau biasa disebut dengan tafsir pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu tafsir dan tarbawi. Secara etimologi atau secara bahasa, tafsir bisa diartikan sebagai al-bayan yang berarti penjelasan, al-ihidoh yang berarti keterangan, al-kashfu yang berarti pengungkapan, dan al-muradi anil lafzil mushkil kashfu yang berarti menjabarkan kata yang samar. Adapun secara terminologi atau secara istilah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Az-Zarkashi, tafsir merupakan suatu pengetahuan yang dengan pengetahuan ini dapat memahami kitabullah yang diturunkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan segala maksud, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Yang kedua, menurut Syekh Tahir Al-Jazairi, tafsir pada hakikatnya adalah menyaratkan lafaz yang sukar untuk dipahamkan oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksud. Yang demikian itu ada kalanya dengan menyebutkan sinonim atau pendekatannya, atau ia mempunyai petunjuk kepadanya melalui suatu jalan, dalalah atau petunjuk. Nah, dari kedua pendapat yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa tafsir adalah suatu pengetahuan yang menjelaskan atau menerangkan maksud ayat sehingga dapat dipahami apa yang dikehendakinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nas untuk mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dan hikmah-hikmahnya. Sedangkan kata tarbiyah secara makna atau kata asli tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Akan tetapi ditemukan bahwa Al-Quran mempergunakan kata-kata yang akar katanya mempunyai sumber pembentukan tuh yang sama dengan at-tarbiyah. Nah, kata-kata yang dimaksud adalah ar-rob, robbayani, nurobbi, ribbin, rabbani. Nah, apabila istilah at-tarbiyah ini dilacak, makna katanya dari kata ar-rob, maka ditemukan berbagai konotasi makna yang diketengahkan oleh berbagai pakar bahasa. Contohnya misalnya menurut Louis Ma'luf mengartikan ar-rob dengan tuan, pemilik, mengumpulkan dan memperindah. Nah, selanjutnya menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi berpendapat bahwa ar-rob memiliki kata yang seakar dengan at-tarbiyah yang mempunyai makna at-tanmiyah yang berarti pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya menurut Al-Jauharori berpendapat memberi makna at-tarbiyah, roban dan roba adalah memberi makan, memelihara dan mengasuh. Sedangkan secara terminologi atau istilah, para ahli memiliki cara yang beragam dalam memaknai tarbiyah ini. Seperti misalnya menurut Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi berpendapat bahwa tarbiyah adalah proses penyampaian sesuatu sampai batas penyempurnaan yang dilakukan tahap demi tahap. Sedangkan menurut Abdul Fattah mendefinisikan tarbiyah sebagai proses persiapan dan pemeliharaan anak-anak pada masa kanak-kanak di dalam keluarga. Nah, sedangkan menurut Mustafa Al-Gulaini berpendapat bahwa at-tarbiyah adalah penanaman etika yang mulia pada jiwa anak yang sedang tumbuh dengan cara memberi petunjuk dan nasihat sehingga ia memiliki potensi-potensi dan kompetensi-kompetensi jiwa yang mantap yang dapat membuahkan sifat-sifat yang bijak.
baik cinta atau kreasi, dan berguna bagi tanah airnya. Nah, berdasarkan penjelasan dari kata tafsir dan tarbiyah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka istilah tafsir tarbawi atau tafsir pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mendekatkan pemahaman akan kandungan Al-Quran dari berbagai aspek pendidikan. Atau dengan kata lain, upaya memahami implikasi ayat-ayat Al-Quran dari sisi pendidikan. Selanjutnya, seberapa penting sih mata kuliah tafsir tarbawi itu? Nah, menurut saya mata kuliah tafsir tarbawi ini sangatlah penting. Kenapa? Ilmu tafsir tersendiri merupakan ilmu yang mempermudah kita dalam memahami Al-Quran secara jelas. Oleh karena itu, ilmu tafsir ini sangat penting untuk kita pelajari. Kebutuhan akan tafsir Al-Quran menurut saya sangat penting. Mengapa? Hal ini dikarenakan tidak semua ayat Al-Quran redaksinya bisa dipahami oleh akal manusia dengan sangat cepat. Karena ungkapan yang dipakai oleh Al-Quran ada yang bersifat global dan ada yang bersifat samar. Yang sudah jelas saja masih perlu pertimbangan atau ditinjau kembali gitu untuk pemakaiannya karena perbedaan ruang dan waktu. Karena itu kan zaman dulu dan sekarang zaman sekarang seperti itu. Apalagi yang global dan samar atau yang menerima beberapa kemungkinan penafsirannya. Nah, seperti turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 kala itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Al-Quran itu sangat menekankan pentingnya proses pendidikan. Di samping itu banyak ayat yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, kemuliaan ilmuwan, dan tata cara mentransfer ilmu kepada orang lain. Nah, itu semua turut menguatkan asumsi bahwa Al-Quran penuh dengan peran-peran kependidikan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian khusus terhadap Al-Quran dari sisi kependidikan yang saat ini kita sedang pelajari dalam mata kuliah tafsir tarbawi. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.